Sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Hari berganti minggu dan kondisinya semakin memprihatinkan. Cairan di dalam perutnya semakin banyak hingga para dokter terpaksa menyuntikkan jarum besar untuk menyedot cairan berbau busuk dari dalam rongga perutnya. Rasa sakit dari tusukan jarum itu membuatnya menjerit sejadi-jadinya, menggema di seluruh lorong istana yang sepi. Bau anyir dan busuk mulai keluar dari tubuhnya, bahkan sebelum ia mati. Di saat-saat terakhirnya, ia kehilangan kesadaran berkali-kali. Bayang-bayang kematian menghantuinya. Tidak ada ketenangan, tidak ada kalimat syahadat yang keluar dari lisannya yang dulu angkuh melarang azan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sakaratul maut orang yang zalim itu dalam surah Al-An'am ayat 93. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat orang-orang yang zalim itu berada dalam penderitaan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan." Sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Akhirnya pada 10 November 1938, di pagi yang dingin, tubuh yang telah rusak parah itu menyerah. Mustafa Kemal mati. Namun kematian bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan gerbang menuju penderitaan yang hakiki. Kejadian aneh dan mengerikan menyertai kematiannya. Sejarah dan berbagai riwayat menyebutkan bahwa proses pengurusan jenazahnya penuh dengan masalah. Para ulama yang tersisa enggan menyolatkan jenazahnya karena kekejamannya terhadap Islam. Jenazahnya dibiarkan di dalam istana selama berhari-hari. Bau busuk yang sangat menyengat menyebar dari tubuhnya, memaksa para dokter untuk segera membalsem jenazah tersebut dengan cairan kimia yang sangat kuat agar tidak semakin hancur berantakan. Kisah azabnya semakin menjadi perbincangan umat hingga hari ini. Ada riwayat masyhur yang menyebutkan bahwa ketika jenazahnya hendak dimakamkan, bumi seolah menolak untuk menerima jasad orang yang begitu memusuhi agama Allah. Entah tanahnya yang terus amblas atau berbauan yang tak tertahankan. Yang jelas, jenazahnya tidak langsung dikuburkan di dalam tanah, seperti layaknya umat muslim. Sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Apa yang terjadi dengan tanah ini? Kenapa sangat keras dan berbau busuk? Kita tidak bisa menguburnya di sini. Tubuhnya yang telah dibalsam itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sarkofagus marmer seberat puluhan ton dan disimpan di Museum Etnografi Ankara selama 15 tahun. Bayangkan sahabat Ali Ammar, 15 tahun jasad itu terkatung-katung di atas bumi, tidak diterima oleh tanah, menjadi tontonan dan pengingat betapa hinanya akhir dari sebuah kesombongan. Baru pada tahun 1953, jenazahnya dipindahkan ke sebuah mausoleum raksasa bernama Anit Kabir. Di sana tubuhnya kembali tidak dikuburkan menyentuh tanah secara langsung, melainkan diletakkan di dalam ruangan khusus yang dilapisi baja dan beton terkurung di dalam batu marmer. Bumi yang diciptakan Allah ini seakan diharamkan untuk memeluk jasad pria yang semasa hidupnya berusaha menghapus asma Allah dari negerinya. Kisah ini bukanlah untuk menebar kebencian, melainkan menjadi ibrah, pelajaran yang sangat mahal bagi kita semua. Kekuasaan, jabatan, militer yang kuat, dan tepuk tangan jutaan manusia tidak ada harganya di hadapan pengadilan Allah. Ketika Allah mencabut nikmat kesehatan dan mendatangkan azabnya, tak ada satupun dokter atau pasukan tempur yang bisa menyelamatkan kita. Sahabat Ali Ammar, cukuplah kematian sebagai sebaik-baik penasehat. Kisah tokoh sekuler ini adalah bukti nyata dari firman Allah bahwa sehebat apapun makar manusia untuk menghancurkan Islam, makar Allah jauh lebih dahsyat dan tak terkalahkan.
Mari kita doakan agar diri kita, keluarga dan keturunan kita selalu dijaga dalam dekapan hidayah Islam dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terima